Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke sahabat, teman-teman, satu hobi ya. Hari ini hari lebaran haji ya, lebaran kurban ya. Jadi saya ucapkan kepada sahabat yang merayakan selamat hari raya kurban sahabat ya. Jadi sahabat, untuk video kali ini saya kebetulan punya batu ya. Jadi kita punya batu seperti ini ya. Jadi ini batu, mungkin teman-teman pernah lihat. Jadi batuan ini kadang di antara di tebing tanah ya. Jadi dia bergaris memanjang dan bentuknya seperti ini sahabat. Jadi kita fokuskan ya. Nah, jadi batuannya ini kuning sobat, kuning, dalamnya coklat, tengahnya coklat ya. Jadi dia ini seperti jalur urat ya. Nah sahabat, ini batuan ini mengandung logam sahabat, tapi kita belum tahu ini logam apa ya. Cuma kalau lihat di Google ada yang bilang ini batu limonit ya, jadi bahan nikel. Tapi yang pengen saya cari tahu, apakah batuan ini mengandung unsur logam yang berharga sobat, selain besi ya. Jadi dari situ saya sudah membakar, tidak banyak ya, mungkin sekitar sebesar ini ya, kalau nggak salah sebesar ini. Jadi mau saya analisa sahabat ya, mau saya analisa ya. Proses awalnya saya sudah bakar batuan ini dan saya haluskan. Terus terang saya saat ini belum punya alat ini ya, gelondong ya. Jadi saya haluskan menggunakan batu giling sahabat ya. Saya bakar lalu saya giling halus, kemudian saya cuci, saya buang yang merah-merahnya ya, tinggal tersisa serbuk logam ya, serbuk logam yang berwarna ungu kehitaman ya. Jadi itu akhirnya saya penasaran, ingin membuang dulu kandungan besinya. Jadi saya menggunakan asam sulfat sahabat. Cuma sepertinya karena pirek saya lagi nggak ada di sini, jadi saya ingin menggunakan pakai gelas sobat ya. Ternyata kalau pakai gelas ini sobat lambat sobat. Jadi dia kayak tidak bereaksi ya. Ini sahabat ya. Jadi dia seperti tidak bereaksi ya. Ini sudah 1 malam saya rendam. Ini hasil dari batuan tadi, serbuknya, konsentratnya ya. Kita fokuskan ya. Nah, seperti ini sahabat. Jadi agar maksimal, karena kita tidak menggunakan sistem pemanasan ya. Jadi saya sebelumnya belajar lagi dari YouTube, jadi dari ahli kimia. Banyak teman-teman yang takut merendam material menggunakan asam klorida ya, atau HCl ya. Saya juga jadi pertanyaan, kenapa ada yang bilang asam klorida itu bisa melarutkan emas. Ternyata setelah saya pelajari barusan, asam klorida teman-teman tidak bisa melarutkan emas, karena dia kandungan pelarutnya dia hanya bisa melarutkan ion di bawah, yang di bawah angka 1 ya, 1% ya, minus 1 ya. Jadi kalau plus 1 dia nggak bisa. Jadi sahabat, ini saya ada larutan ya, larutan HCl. Terus terang sahabat, saya sedang habis stok HCl ini. Jadi HCl saya itu, aduh, bentar sobat. Jadi HCl saya yang ini saya rendam ke pasir besi sobat ya. Ini udah mungkin memakan waktu, udah bulanan ini.
Ini waktu tahap pertama saya dulu ya, saya mencoba ini merendamnya ke dalam pasir besi ya. Jadi pasir besinya seperti ini sobat, jadi berubah seperti ini ya. Ini sudah 3 bulanan mungkin, belum saya proses nih sobat. Ini saya ngambilnya di sungai sobat, nantilah ya, karena saya belum ada apa namanya asam nitrat, jadi saya belum lanjutkan yang ini ya. Tapi kali ini sobat, saya ingin mengkombinasikan antara asam sulfat dan HCl sobat. Karena kalau menurut penjelasan dari ahli kimia tersebut, HCl ini tidak bisa melarutkan perak ataupun emas sobat. Jadi berarti aman ya. Kita akan mencampur larutan asam sulfat pekat dengan HCl ya. Hati-hati sobat, ini meskipun sudah lama sangat reaktif. Jadi sahabat, apa namanya, HCl ini juga bisa membuang logam pengotor ya. Kita akan kombinasikan agar mempercepat reaksi ya, reaksi dari asam sulfat tersebut. Karena saya terus terang tidak memakai pemanasan ya. Saya tidak berani, kalau bukan breaker saya nggak berani ya. Kalau breaker ya saya berani dipanaskan di kompor. Jadi kita akan coba sahabat, kita masukkan sedikit ya, apa yang terjadi jika HCl dicampurkan dengan asam sulfat ya. Sebentar, ini saya nggak punya kameramen sahabat, jadi saya ganjal dulu ya HP-nya, kameranya. Oke sahabat, kita akan campurkan ya kedua larutan ini. Oke, terlihat ya, kita akan campurkan kedua larutan ini sedikit ya. Kita akan lihat reaksinya seperti apa. Luar biasa sahabat, reaksinya keluar. Bisa kita lihat ya. Wow, ternyata keren sobat. Jika HCl dikombinasikan dengan asam sulfat sobat ya. Kita mau lihat seberapa kuat mereka menghabisi sobat ya kandungan besi, timah, dan aluminium sobat. Jadi untuk teman-teman pemula ya yang belum pengalaman, jangan hati-hati ya. Jadi ini benda bahan kimia ini sangat reaktif sobat. Jadi sangat berbahaya ya jika terkena tangan. Ini logam besi aja hancur sobat, apalagi tangan. Ternyata begini reaksinya sobat. Jadi kenapa saya lakukan ini? Karena saya tidak melakukan pemanasan ya. Tapi tadinya jika saya punya breaker saya ada di rumah, saya akan menggunakan pemanasan ya. Jadi sobat, seperti yang kita lihat sama ya, ternyata jika
asam sulfat dipadukan dengan HCl, luar biasa reaksinya sobat. Bisa dilihat itu masih berasap ya. Hati-hati sahabat, jangan terhisap asapnya ya. Makanya saya menggunakan masker sahabat. Oke sahabat, kita aduk dulu ya. Ini terus terang saya baru pertama ini ya mencoba mengkombinasikan antara asam sulfat dan HCl, asam klorida ya. Jadi H2SO4. Jadi kita aduk sahabat ya. Nah, dalam pengadukan ini mohon sahabat jangan menggunakan besi ya. Karena apabila sahabat menggunakan bahan dari besi, sudah dipastikan sahabat asapnya sobat, hati-hati sobat. Jika sobat menggunakan sendok, dipastikan sendoknya akan larut sahabat. Kembali sobat, asapnya luar biasa. Jadi tujuan saya sobat melakukan perendaman ini, saya ingin menghabiskan kandungan besi sobat ya, seng timah yang berada di dalam serbuk batuan ini sobat. Karena cairan H2SO4 dan asam klorida ini tidak bisa melarutkan logam yang di atasnya sobat. Jadi maksudnya logam seperti besi, platinum ya, dan perak tidak akan larut. Dia bisa membuang kotoran-kotorannya saja ya, seperti seng ya, logam-logam ion yang sifatnya di bawah emas ya. Ini saya aduk terus sobat. Wow, ini akan kita diamkan nanti 1 malam sahabat ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman pemula yang mungkin baru belajar ya, hati-hati bermain dengan kimia sahabat ya. Pelajari dulu, lihat dulu apa reaksi dari bahan kimia tersebut. Sebenarnya untuk pemula sahabat, kalian harus menyiapkan air urea ya. Jadi air urea itu fungsinya untuk menetralkan zat kimia sahabat, baik pun itu kimia berupa kimia asam ataupun kimia basa. Oke sobat, mungkin asapnya sobat saya terhisap ya. Kita lihat sobat, ini jadi hitam ya. Bahaya sobat ya, ini kebakar kayu ini sobat. Jadi bakar kayak gini berarti sangat panas sobat. Jadi sangat hati-hati sobat ya. Saran saya ya tadi, siapkan air urea. Jika tak sengaja terkena tangan, maka celupkan langsung tangan kalian ke air urea, maka akan netral sobat kimianya ya. Insya Allah kalian selamat. Nah ini akan saya simpan 1 malam sobat. Nanti akan saya bikin lagi videonya. Kita cuci menggunakan air panas ya. Jadi kita pengen tahu apa hasilnya dari batuan tersebut. Selanjutnya akan juga saya buat video pembakarannya. Kita ingin melihat apakah langsung bisa melogam atau tidak. Setelah kita lakukan perendaman menggunakan asam sulfat.
Oke sobat, kita sudahi dulu ya. Terus saksikan eksperimen saya pengujian batuan yang diduga mengandung logam berharga sobat ya. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe video saya, dan terus dukung video saya ya sobat ya. Kita akan melakukan eksperimen terus menerus. Jadi saat ini karena belum selesai tahapan kimia, jadi kita belum melakukan pembakaran sobat Ya sobat. Jadi kita baru melakukan treatment ya, tapi nanti videonya akan saya bikin. Semoga berhasil sahabat, dan saya terus terang membuat video ini polos-polosan ya, saya nggak pakai edit-edit dan juga natural ya. Jadi saya apa adanya, tidak ada pembohongan. Kalau ada hasilnya pasti ada hasilnya, dan kalau tidak pun saya tidak akan berbohong. Jadi kebanyakan YouTube sobat, dia begini, akhirnya begini. Saya nggak seperti itu. Jadi misi saya, niat saya, seandainya saya berhasil dari pengolahan ini, saya akan memberikan ilmu yang sebenarnya sobat ya. Oke sahabat, terima kasih banyak atas perhatiannya. Besok saya akan videokan lagi hasil dari pencucian kandungan batu ini ya, karena kita berharap kandungan besi sudah hilang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu sahabat ya. Salam satu hobi.